Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dana selaku kunjungi eksternal saya dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini untuk melaksanakan seminar saya, yaitu seminar 1 Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang kedua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fira Yuniati Manurung dari program studi teknologi benih semester 6 dengan NIREM 0306210190. Adapun judul yang akan saya bawakan pada siang hari ini yaitu produksi benih melon atau Cucumis Melo L varietas Green Flash di CV Multi Global Agrindo. Adapun alasan saya mengangkat judul ini adalah karena dari awal saya mengikuti proses penanaman hingga sekarang, yaitu perawatan dan bentuk Green Flash sendiri itu di fase generatif. Nah, ini ada latar belakang dari tanaman melon. Tanaman melon ini atau Cucumis Melo L ini mirip dengan tanaman ketimun. Cucumis sativus L merupakan tanaman semusim menjalar di tanah atau dapat dirambatkan pada lanjaran. Tanaman melon ini tumbuh menjalar berbulu, bercabang-cabang dan dapat mencapai 1,5 sampai 2 meter. Benar kata yang ini bahwasannya tanaman melon ini mirip dengan tanaman ketimun. Mengapa saya katakan hal tersebut benar? Karena pada saat selesainya proses polinasi itu kan tanaman jantan itu berbuah. Nah, pada saat tanaman jantan itu berbuah, kita anak-anak magang disarankan untuk merasakan tanaman jantan dari melon ini bagaimana sih rasanya. Kemudian kita rasakan dan itu mirip sekali sama tanaman ketimun, namun dia lebih crunchy dari tanaman ketimun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita merasakan tanaman yang dari si betina. Pada saat seleksi buah itu kan, dalam seleksi buah itu hanya ada 1 tanaman pada saat penyampingan buah, kemudian 2 tanaman lainnya itu dibuang. Nah, 2 tanaman ini kita rasakan, kita mencoba merasa apakah benar juga mirip ketimun, dan itu benar dia mirip ketimun. Namun bedanya sama yang buah jantan, dia lebih crunchy dan agak manis dari yang si tanaman jantan. Selanjutnya, perawatan yang dilakukan pada tanaman melon ini sangat intensif karena peka terhadap perubahan lingkungan. Strategi untuk meningkatkan produksi benih melon yaitu dengan manipulasi lingkungan untuk mengoptimalkan pertumbuhan. Tanaman melon dibudidayakan melalui beberapa tahapan. Tahapan besarnya itu penyemaian, perawatan tanaman, panen, dan pasca panen. Nah, ini merupakan pokok pembahasan yang akan saya bahas nantinya. Yang pertama itu perencanaan produksi benih. Adapun komponen-komponennya yaitu yang pertama proyeksi permintaan market, perencanaan produksi dan market. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan produksi benih. Yang pertama persemaian, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pengendalian hama penyakit. Kemudian yang ketiga perencanaan menjelang panen, yaitu rencana umur panen dan penanganan perawatan. Nah, ini perencanaan produksi benih, merencanakan terkait marketnya, terkait kebutuhan dari benih itu berapa sih. Nah, yang pertama ada proyeksi permintaan market. Jadi maksudkan agar nantinya kebutuhan benih itu sesuai dengan market yang akan kita tuju. Misalnya kita ambil contoh, permintaan dari luar mengharuskan kita untuk 100 kilo, namun kita memiliki stok benih itu 30 kilo. Jadi kita tidak bisa memproduksi benih sisa dari stok, yaitu 70 kilo. Untuk perusahaan bisnis sekelas itu kita tidak bisa karena untuk tanaman melon itu sendiri rentan terhadap lingkungan. Jadi kalau kita produksi 70 kilo, apakah mungkin nanti kita akan menerima hasil dari lapangan itu 70 kilo? Belum lagi kita mengefisienkan bahwasannya banyak sekali pengaruh dari lingkungan yang akan terjadi. Kemudian ada yang juga yaitu perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi ini terkait dengan menghitung produksi benih berapa dari yang proyeksi permintaan market itu tadi kita hitung. Kemudian mengenai komoditas apa yang akan kita tanam dan varietas hingga ke kebutuhan saprodi dan perencanaan pasca panen. Selanjutnya yang ketiga ada market. Nah, di market ini ada yang harus kita ingat, yaitu kita harus
mempertahankan konsumen kita. Ketika konsumen kita memerlukan benih, dan pastikan benih itu ada dan selalu terpenuhi untuk konsumen yang akan kita tuju. Apabila tidak terpenuhi, nantinya konsumen kita akan hilang dan kita akan kehilangan market tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu pelaksanaan produksi. Pelaksanaan produksi di bagian persemaian. Di persemaian ini saya bagi menjadi dua, yaitu disemai sama pindah pot tray. Untuk semai sama pindah pot tray ini medianya itu sama dan dosisnya juga sama, yaitu pasir, sekam bakar, kotoran hewan, insektisida, dan furadan. Untuk pasir, sekam bakar, dan kotoran hewan itu 3:1:1, artinya pasir 3, sekam bakar 1, dan kotoran hewannya 1. Untuk insektisida itu cukup 1 sendok makan untuk dalam 1 gembor air dan furadan 1 genggam tangan. Selanjutnya di pindah pot tray, yaitu kegiatan pemindahan bibit. Pemindahan bibit dari yang ini, dari istilahnya itu kotak kecil, namun berlubang-lubang, kemudian dipindahkan ke pot tray. Itu dalam kurun waktu 3-5 hari itu sudah bisa dipindahkan ke pot tray. Untuk di pot tray itu sendiri bisa dalam waktu 7-12 hari, tergantung sama tanamannya. Kita melihat kondisi tanaman. Apabila tanaman sudah memiliki 3-5 helai daun, berarti tanaman tersebut bisa untuk dipindah tanamkan. Itu yang kotak pink itu namanya box. Box. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada persiapan lahan yang dilakukan, yaitu yang pertama isolasi lahan. Nah, di isolasi lahan ini saya bagi menjadi dua, yaitu isolasi jarak dan isolasi waktu. Isolasi jarak maksudnya adalah jarak antara varietas satu sama varietas lainnya. Kita berikan jarak, tidak perlu terlalu panjang, yang penting cukup. Kemudian ada isolasi waktu. Isolasi waktu ini maksudnya adalah interval antara penanaman dari tanaman yang sebelumnya sama tanaman yang akan kita tanam. Sebenarnya itu rentan waktu dari isolasi waktu ini bisa 1 bulan. Namun di CVMDA itu kita tidak bisa menggunakan 1 bulan karena permintaan pasar yang banyak. Jadi menyesuaikan sama kondisi waktu dan permintaan pasarnya. Selanjutnya ada sanitasi lahan. Sanitasi lahan ini merupakan kegiatan pembersihan lahan. Selanjutnya ada pembuatan bedengan. Nah, pembuatan bedengan ini masih manual, yaitu masih menggunakan cangkul, namun untuk mengolah tanahnya itu tetap menggunakan traktor. Selanjutnya ada pemupukan dasar. Nah, di pemupukan dasar ini kita bagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama itu pemupukan dasar pertama, itu terdiri dari pupuk kandang dan dolomit. Kemudian pemupukan dasar kedua itu terdiri dari pupuk kimia, itu ZA, KCL, sama ST36. Nah, untuk pupuk kandang itu sendiri kita sebar di bedengan bersama dolomit. Jadi membuat terlebih dahulu bedengannya, kemudian menyebarkan pupuk kandang dan dolomit, kemudian ditutup, didiamkan selama 3-5 hari. Selanjutnya baru diberikan pupuk kimia, didiamkan juga sampai 3-5 hari sampai benar-benar olahan tanah atau bedengan tersebut jadi. Selanjutnya ada pemasangan mulsa. Nah, mulsa yang kita gunakan yaitu mulsa plastik hitam perak, di mana mulsa yang di bagian atas itu berwarna perak, kemudian yang di bawah kita pasang berwarna hitam. Selanjutnya ada pemasangan ajir. Ini harus dilakukan sebelum tanaman itu dilakukan pindah tanam. Mengapa? Karena tujuannya agar tidak merusak tanaman ketika tanaman itu sudah berada di lahan. Misalnya kita mau melakukan pemasangan ajir, namun tanaman tersebut sudah ada di lubang tanam. Nah, ketika kita menancapkan ajir tersebut ke lubang tanam, kemungkinan saja terkena akar tanaman tersebut. Untuk selanjutnya ada penanaman melon. Nah, penanaman melon khususnya untuk varietas Dimplas ini dilakukan saat berumur 12-14 hari. Itu di pot tray, bukan di media box semai. Kemudian untuk waktu pemindahan yang terbaik adalah pagi atau sore hari,
karena pada saat itu keadaan cuaca tidak terlalu panas dan memotong jangka waktu stresnya tanaman tersebut. Sedangkan yang ini merupakan tanaman betina, yang sebelah ini adalah tanaman jantan. Jadi untuk penanaman betina dan jantan itu harus diberikan interval waktu minimal itu 1 minggu. Mengapa diberikan interval waktu? Agar nanti pada saat tanaman melon jantan ini berbunga, yang tanaman betina ini juga siap untuk dipolinasi seperti itu. Tapi kalau nanti berbarengan, istilahnya ini baru berbunga dan ini baru berbunga, jadi tanaman jantannya yang tidak siap untuk melakukan penyerbukan ke tanaman betina. Selanjutnya untuk pemeliharaan tanaman atau fase vegetatif. Nah, di pemeliharaan tanaman ini ada beberapa hal yang kita lakukan, yaitu yang pertama penyulaman. Penyulaman ini adalah kegiatan untuk mengganti tanaman yang mati, tanaman yang tidak tumbuh secara optimal. Itu biasanya kalau di tanaman melon kita lakukan pada umur 7-10 hari. Itu untuk penyulaman yang pertama. Optimalnya untuk penyulaman itu cukup sampai 2 kali saja. Selanjutnya ada pengairan. Nah, pengairan ini tujuannya untuk memberikan air pada bedengan atau pada sekitaran tanaman agar kebutuhan tanaman tersebut tercukupi. Namun hal tersebut bergantung pada kondisi musim. Apabila musim penghujan, jadi untuk pengairannya bisa untuk tidak terlalu diberikan pengairan secara berlebih. Kemudian ada pemupukan susulan. Nah, kemarin untuk pemupukan susulan ini kalau saya perhatikan itu ada 6 kali pemupukan. Di mana yang pemupukan pertama sama kedua itu kita lakukan di lubang tanam melon. Kemudian pemupukan ketiga itu di bagian tengah. Pada saat pemupukan ketiga itu dosisnya sudah lebih tinggi, yaitu 250 ml. Dan untuk pemupukan keempat sama kelima itu ditugal. Kemudian pemupukan keenam kembali kita kocor. Kemudian ada pemberian furadan. Pemberian furadan itu dilakukan di sekitaran tanaman ketika tanaman masih dalam usia muda, artinya tanaman masih berumur sekitar 3-5 hari. Fungsinya untuk mengendalikan hama penyakit yang akan menyerang tanaman tersebut. Selanjutnya ada pemangkasan. Nah, pemangkasan ini fungsinya agar nutrisi berfokus pada tumbuhan buah. Selanjutnya ada pelilitan tanaman. Pelilitan tanaman ini kita lakukan ketika tanaman sudah siap untuk menjalar ke ajir atau ke tali yang setelah kita siapkan. Kemudian ada casting. Nah, casting ini bertujuan agar bunga betina tersebut tidak diserbuki oleh bunga jantan atau bunga yang serumah dengan bunga melon tersebut. Jadi caranya untuk melakukan casting itu adalah yang pertama kita harus melihat bunga tanaman melon yang warna bunganya itu warna kuning tua. Kemudian kita buang kelopak bunganya, dan di dalam itu ada yang menyelimuti serbuk sari. Kita buang menggunakan tangan itu secara hati-hati. Kita buang, apabila tidak secara hati-hati maka nanti kepala putihnya itu akan ikut untuk terbuang. Pastikan untuk kita membuangnya itu benar-benar, kalau tidak nanti bunganya akan terserbuk dengan sendirinya. Kemudian ada isolasi atau sungguh bunga jantan. Kegiatan ini untuk mempersiapkan benih jantan yang harus mekar keesokan harinya. Jadi ciri-cirinya adalah bunganya berwarna kuning tua, dan pastikan itu tidak memiliki calon bakal buah, karena apabila bunga jantan tersebut memiliki calon bakal buah, berarti itu bukan bunga jantan yang akan kita lakukan penyembuhan. Pemeliharaan tanaman yang selanjutnya ada polinasi. Nah, kegiatan polinasi ini dilakukan keesokan harinya setelah dilakukan casting dan isolasi. Penyerbukan bunga jantan dan bunga betina dari tanaman
kita lakukan di bagian cabang ke 9, 10, dan 11. Mengapa pada cabang 9, 10, 11? Karena pembuahan pada cabang tersebut cukup optimal dan benihnya bernas. Selanjutnya ada penggantungan buah dan seleksi. Penggantungan buah ini berfungsi agar buah tidak menyentuh permukaan mulsa atau tanah yang mengakibatkan buah tersebut busuk, dan seleksi ini bermanfaat untuk melihat dari ketiga buah yang dihasilkan dalam satu tanaman itu mana yang besar, itulah yang akan kita lakukan penggantungan buah. Selanjutnya ada sanitasi lubang tanam. Sanitasi lubang tanam ini berfungsi agar tidak mengganggu tanaman dalam fase pertumbuhannya dan nutrisinya bisa terjaga untuk tanaman itu sendiri. Nah, ini masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengendalian hama dan penyakit. Untuk mencegah penyebaran patogen atau hama di melon perlu dilakukan pemantauan setiap hari. Pada saat saya melakukan perawatan pada tanaman melon, saya memantau beberapa masalah yang terjadi di tanaman melon tersebut. Yang pertama yaitu busuk batang. Busuk batang disebabkan oleh patogen berupa jamur Didymela atau Browniae. Ini dapat dilihat untuk busuk batangnya, jadi dari bawah itu sudah berwarna coklat agak kekuningan. Selanjutnya ada bercak daun. Nah, penyakit bercak daun ini disebabkan oleh jamur Cercospora capsici. Pada bagian daun yang sudah terserang akan nampak bintik-bintik hitam dan kemudian nanti akan berwarna kecoklatan dan layu. Selanjutnya ada layu fusarium. Layu fusarium ditandai dengan warna tulang daun agak kecoklatan, kemudian tangkai merunduk dan layu dari bagian bawah sehingga anak tulang daun tersebut akan menguning dan akan mati. Nah, ketika ada layu fusarium ini sebisanya kita langsung mencabut dan membuang tanaman yang terkena serangan layu fusarium. Mengapa? Agar tidak terkena pada tanaman yang lainnya. Selanjutnya ada busuk akar. Busuk akar ini disebabkan oleh cendawan tanah penyebab busuk akar seperti titium dan yang lainnya. Ini untuk busuk akar, jadi benar kalau busuk akar itu dari akarnya baru dia naik ke bagian atas batang tanaman. Nah, ini untuk pengendalian yang kita lakukan ada beberapa jenis pestisida. Yang pertama itu antrakol, berfungsi sangat efektif dalam menghambat, membunuh dan melindungi dari penyakit jamur. Kemudian yang kedua ada Apsa 800 WSC, berfungsi untuk meratakan penyebaran dan merekatkan larutan semprotan dari insektisida dan fungisida. Selanjutnya ada Marcel, yakni merupakan insektisida racun kontak yang berbentuk pekatan. Pembahasan yang ketiga yaitu perencanaan menjelang panen. Panen adalah suatu kegiatan dalam melakukan pemetikan atau pengumpulan hasil akhir budidaya atau yang ditanam. Nah, di perencanaan menjelang panen ini saya bagi menjadi 3, yaitu panen, penyemprotan, dan pengairan. Pada panen, melon Brilliant ini diperkirakan sekitar 7 hari setelah tanam. Kemudian penyemprotan diberhentikan setelah mendekati masa panen karena untuk menghindari residu pada hasil tanaman. Fungisida, pengairan dihentikan setelah mendekati masa panen karena rentan terhadap kerak atau pecah buah khususnya untuk melon varietas Green Flash. Nah, ini merupakan kesimpulan dari penyampaian yang telah saya sampaikan. Itu ada 4 kesimpulan. Yang pertama, saat melakukan perencanaan produksi benih, pastikan agar hasil panen tercukupi untuk stok benih selanjutnya. Yang kedua, melakukan proses pemeliharaan yang optimal terhadap tanaman melon, karena tanaman melon merupakan tanaman yang rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Yang ketiga, melakukan pengendalian yang tepat pada tanaman yang terserang hama dan penyakit. Kemudian yang keempat, mempersiapkan perencanaan menjelang panen agar terlaksana dengan baik.
sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan siang hari ini. Apabila terdapat pertanyaan dari teman-teman dan saran maupun tanggapan dari Bapak, saya persilahkan. Silakan, lihat ya dulu. Izin bertanya. Tadi kan ada busuk akar itu kan. Nah, padahal kan udah dikasih pupuk kan, pestisida segala macam, tapi kenapa sih terjadi busuk akar itu? Padahal udah diwanti-wanti sebelumnya. Itu saja. Baik, izin menjawab. Untuk busuk akar itu sebenarnya bisa disebabkan juga oleh pengairan yang terlalu berlebihan. Nah, terkadang juga pada saat pengairan tersebut kan musim hujan. Nah, diadakan lagi pengairan. Jadi itu bisa membuat tanah tersebut dalam kondisi lembab dan memunculkan bakteri yang berlebih. Kalau pengairan dari kita mungkin kita bisa menghentikan. Namun dari musim yang sekarang ini, jadi kita tidak bisa kayak mengstopkan karena itu kan faktor dari kondisi alam. Nah, itu penyebab yang di luar dari kendali kita. Seperti itu. Jadi untuk menangani hal tersebut, kita bisa untuk pengairan yang secukupnya dari kita dan penyemprotan pestisida yang kita gunakan. Baik, terima kasih. Baik, izin bertanya. Tadi kan di awal waktu penanaman, waktu penyemaian itu diberikan insektisida. Nah, itu kenapa diberikan di awal? Kenapa tidak waktu ini? Apakah sebelumnya benih itu belum diberi insektisida atau bagaimana sehingga insektisida itu dicampurkan di dalam medianya? Lalu apa saja kendala atau yang Anda alami selama proses produksi ini dari awal hingga sekarang? Baik, terima kasih. Izin menjawab. Yang pertama yaitu mengenai pestisida yang kita campurkan di media semai. Itu kenapa harus di media semai? Karena kan ini di awal penanaman. Nah, jadi itu sangat penting karena untuk menghindari jamur yang ada pada kondisi persemaian. Misalnya saja pada saat persemaian itu kita menjumpai yang namanya benih itu terserang jamur, kemudian membusuk dan mati. Nah, itulah yang kita hindari pada saat persemaian. Bisa diterima? Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya apa yang saya kendala yang saya alami? Kendala yang saya alami saat ini yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah kondisi cuaca. Mengapa saya menyampaikan hal tersebut? Karena kondisi cuaca yang sekarang ini membuat tanaman melon banyak yang terkena busuk akar dan busuk batang. Kemarin saya data itu sekitar 40-an yang terkena busuk batang. Nah, itu merupakan di luar dari kendali kami dalam melakukan perawatan karena seperti yang saya sampaikan itu tadi dari kondisi cuaca. Sudah ya? Lebih dulu. Di stop aja deh. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada seminar kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata maupun penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup. Selamat siang untuk kita semua. Ya.